Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati, karena ini saya buat videonya di malam hari. Mungkin kalau yang nontonnya pagi hari, siang atau sore, berarti selamat pagi, siang, dan sore. Kali ini mungkin kita akan belajar sedikit terkait bagaimana sih penyiaran yang biasanya dilakukan oleh tim media PMI, baik itu di live di YouTube ataupun yang melalui Zoom, karena mungkin sedikit berbeda dari organisasi yang lain ataupun dari yang lain, seperti itu. Mungkin ada tampilan logonya ataupun teks berjalan. Mungkin kalau sahabat-sahabat melihat akun YouTube-nya di PMI UNES, itu ada beberapa video yang di beberapa bulan lalu mungkin melihat mungkin ada logonya di atas waktu live, terus waktu Zoom juga ada logonya, dan yang lain-lainnya. Itu karena mungkin dari tim media PMI sedikit berkreasi lah, sedikit bereksperimen untuk membuat sesuatu yang berbeda dan juga mengikuti perkembangan zaman supaya ya lebih ciamik sedikit lah, seperti itu. Itu mungkin sahabat-sahabat juga pada penasaran itu pakainya aplikasi apa ataupun software apa, itu terus itu di HP bisa apa enggak, apa cuma di laptop aja kalau kayak gitu. Nah, mungkin jawabannya di HP juga bisa, di laptop maupun PC itu juga bisa. Tapi mungkin yang sekarang mau kita pelajari adalah melalui laptop dulu. Mungkin bagi yang sudah tahu, mungkin ya dipelajari dulu lagi, sama ini ditonton juga biar nambah viewernya dari PMI UNES, seperti itu. Langsung saja, mungkin aplikasinya itu adalah aplikasi gratisan, karena kita nggak ada versi pro ataupun yang lain, karena ini memang dari sebuah komunitas, itu namanya Open Broadcasting Software atau OBS. Kita bisa lihat di sini, sebelumnya kita buka browser dulu untuk kita mendownload softwarenya, yaitu OBS. Kita ketik aja OBS di Google. Oke, nah ini ada Open Broadcaster Software, seperti ini ya tampilannya. Yang ini ya, aplikasinya ini. Kita buka dulu websitenya. Kalau mau langsung juga bisa, ini ada di https:/obsproject.com. Nah, OBS ini sudah tersedia di berbagai platform operating system ya. Ini di Windows juga ada, ini juga sudah support Windows 8, Windows 8.1 dan juga Windows 10. Kalau yang ada MacBook, iMac, terus MacBook Pro, MacBook Air, itu juga bisa. Terutama ini juga sudah support sampai di macOS versi 10.13 lebih. Di Linux ini juga ada. Barangkali sahabat-sahabat ada yang menggunakan operating system Linux. Nah, ini juga udah ada softwarenya untuk bisa membuat penyiaran sendiri melalui Linux, ataupun nanti bisa digunakan untuk ketika ada kegiatan di rayon ataupun di komisariat menggunakan Linux. Nah, untuk software ini sudah sampai di versi 27.0.1. Ini update paling terakhir itu tanggal 11 Juni ya. Nah, ini ada sedikitnya free and open source software for video recording and live streaming. Nah, jadi mungkin sedikit penjelasannya, ini OBS ini bukan hanya untuk penyiaran saja, tapi juga bisa untuk recording. Ya, berbagai video recording juga bisa dilakukan, seperti recording game, recording tutorial, ataupun yang lainnya, itu juga bisa. Bahkan mungkin untuk penyiaran TV mungkin juga pakainya seperti ini, aplikasi OBS ini. Karena mungkin saya juga belum tahu sendiri sih, belum tahu lihat dapurnya para penyiar itu pakai apa, itu waktu live itu kok bisa bagus, lancar, dan juga ada animasinya itu seperti apa, saya sendiri juga belum tahu ini. Nah, kita langsung aja. Ini karena saya memakai Windows-nya Windows 10, maka saya download Windows versi yang 10 ini. Nah, ukurannya itu 85
MB kalau untuk versi Windowsnya ya. Ini ada tulisannya X64. Ini berarti harus menggunakan Windows ataupun laptop ataupun PC yang support 64 bit. Mungkin nanti kita sedikit diskusi saja terkait apa ya, terkait kebutuhan seperti inilah. Kita download dulu softwarenya supaya kita nanti bisa menjalankan. Nah, sebelum sampai ke menjalankan programnya, mungkin sahabat-sahabat juga inginlah belajar terkait bagaimana membuat logo yang ada di atas pojok kanan, pojok kiri ataupun yang lainnya. Itu nanti kita juga bahas di sini, tapi di sesi berikutnya mungkin ya, karena biar nggak terlalu jenuh ataupun bosen, biar nanti kita bagi menjadi beberapa part videonya seperti itu. Langsung saja, ini sudah download. Nanti kalau yang mendownloadnya tanpa IDM langsung bisa ada di sini. Kalau pakai Mozilla, kalau pakai Chrome juga biasanya adanya di sini. Kita langsung open. Nah, ini kita masuk ke metode penginstalan. Nah, kalau di Windows ya langsung di next. Ini ada penjelasannya terkait lisensinya. Ini bahasa Inggris semua, nggak ada bahasa Jawanya. Langsung kita next lagi. Nah, ini untuk lokasi penginstalan folder. Mungkin kalau yang x86 biasanya ada x86. Kalau yang, karena ini sudah, karena laptop saya juga sudah x64, jadi tanpa x86. Ini bisa diubah ataupun nanti kalau pengen gampang defaultnya ya di program file seperti ini. Lalu kita install. Ini detailnya untuk modul-modul yang dipakai dari OBS ya. Oke, ini sudah mau selesai. Kita close dulu. Nah, cocok. Mungkin agak sedikit lama karena ini juga ada 85 MB dan juga mengekstrak mungkin lebih dari 85 MB kalau sebenarnya, karena itu sudah dikompres menggunakan software khusus. Nah, ini penginstalan kita sudah selesai, alhamdulillah lancar tanpa ada error suatu apapun. Nah, kita langsung ini di checklist, kalau mau langsung launch, kalau nggak mau ya di unchecklist. Kita checklist langsung finish. Oke, nah pertama mungkin sahabat-sahabat akan melihat logo ataupun icon dari OBS ini. Windows saya sebenarnya agak error ini, malahan yang ini harusnya ada gambarnya hitam tadi itu shortcutnya. Nah, ini bisa langsung muncul. Ini kenapa ini ada ini, karena ini saya sebelumnya sudah pakai maklum saja ya, mungkin sudah beberapa kali melalang buana di kegiatan PMI. Kita close dulu. Nah, ini kenapa ada di sini? Ini karena saya juga sebelumnya sudah ada, jadi settingan sebelumnya belum saya bisa, maaf ini sebelumnya. Saya remove aja semuanya. Nah, mungkin kalau yang awal, yang pertama barusan install yang bersih itu, yang suci, yang fitri itu bersih, hitam, tampilannya hitam semua. Nah, ini beberapa tombol toolnya ada file ini untuk membuka file, recording, setting, so setting folder, profile folder, terus always on top ini supaya windownya ini tetap di atas jendela yang lain. Exit keluar, terus menu edit ada biasa undo, redo, copy, paste, juga paste, duplicate, copy, filter ini untuk mengcopy nanti filter setelah yang kita gunakan, terus transform, order, juga preview, scaling, log preview, advanced audio purpose di sini untuk settingan audionya yang umum ya. Profil ini untuk kita mengelola settingan untuk layoutnya, layout di window ini kan ada preview, dan juga program untuk yang preview ini sebelum disiarkan ini munculnya di sini. Kalau sudah disiarkan itu bakalan muncul di sini. Nah, mungkin lanjut lagi, ini ada skin itu nanti letaknya di sini. Ini ada
berbagai sumber-sumber ataupun tambahan-tambahan yang lain, seperti ada kalau nambahin logo ya mungkin nanti ada file logonya di sini, terus video juga bisa ada di sini, macam-macam lah, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Terus ada kalau skin juga bisa diimport maupun export ya, bisa di save ya, dalam artinya seperti itu. Nah ini ada tool, ini auto configuration widget, ini otomatis. Ini ada declink caption, declink output, caption experimental, automatic skin switcher, ini untuk otomatis pindah skin, output timer, ini pengawal waktu. Terus ada script, ini kalau yang ini lebih lanjut ini pakai script biar lebih enak kayak konfigurasinya itu otomatis seperti itu ya, pakai script. Ini ada biasa, help portal, visit website, join Discord server, log file, crash, ini untuk laporan kerusakan dari software ini ketika mengalami hang ataupun yang lainnya ya, ataupun mengalami error. Terus ini untuk cek for update. Ini tadi kita kan download yang paling atas, yang paling baru, itu berarti kita udah paling atas downloadnya. Terus ini ada upload dari versi OBS nya. Oke, nah mungkin pertama barangkali dari sahabat-sahabat penasaran bagaimana sih caranya untuk awalan mungkin ya bisa menampilkan gambar di sini. Nah ini pertama kita klik skinnya, ini biasanya udah ada otomatis skin satu yang ini awalan. Terus kalau belum ada mungkin nanti bisa di klik tombol tambah ini, tombol plus atau add ini ya, skin. Terus kita namai skin apa, misal kita skin contoh. Nah ini ada skin contoh. Terus nanti kita ambil di sini, ini merupakan sumber-sumber yang akan ditampilkan nanti di sini, ataupun setelah itu nanti bisa tampil ke sini. Oke, sumbernya pertama itu kita pilih add dulu, baru kita pilih dulu apa sumbernya. Ini ada audio input, ini merupakan sumber suara yang berasal dari seperti mikrofon kayak gitu, ataupun mic condenser, mic juga macam-macam jenisnya ya, nanti kita bisa diskusikan lagi yang di lain waktu. Audio output capture, nah ini merupakan audio keluaran dari kalau nggak salah itu dari Windows-nya ini, dari operating systemnya ini, ataupun dari software yang kita jalankan. Misal kita menggunakan Mozilla ataupun buka YouTube ya, kita juga nanti kan ada musiknya, ada suaranya. Nah itu nanti bisa di input lewat seperti ini, audio output capture. Nah seperti ini. Nantinya ada browser ini juga untuk membuka browser seperti biasa. Color store ini untuk menampilkan warna, dan juga ini ada display capture. Display capture ini merupakan sumber untuk menampilkan window yang ini, nanti kita praktekkan. Terus ada game capture, ini juga untuk namanya ada game, berarti untuk permainan, untuk game-game. Terus ini ada image slideshow. Nah ini berarti ini untuk menampilkan gambar dalam tampilan slideshow. Terus media short, ini media macam-macam. Ini kalau video masuknya nanti di sini, kalau gambar ya berarti di sini. Ini ada skin, nah nanti itu skin juga bisa masuk di skin seperti itu ya. Terus ini ada teks GDI plus. Nah ini namanya untuk menampilkan tulisan-tulisan. Terus ada video capture dash fish. Nah ini untuk yang ini memang spesial, ini untuk mengambil sumber dari sumber kamera yang tersambung di laptop ataupun di komputer ya. Ini seperti di webcam di atas ini biasanya. Terus juga ataupun kamera eksternal. Kamera eksternal bisa kamera webcam eksternal ataupun kamera DSLR ataupun yang lainnya, ataupun nanti pakai HP itu juga nanti bisa, nanti kita praktekkan di tutorial yang selanjutnya. Terus ini ada grup untuk mengelompokkan ya. Ini juga ada deprecated untuk text free tab versi 2. Oke, mungkin pertama kita coba menampilkan gambar ataupun video dari sumbernya webcam atau kamera yang ada di bawaan laptop. Klik add ini, terus
video capture device. Nah, ini kita coba namai webcam, make source visible ya. Nah, ini karena saya menggunakan laptop Lenovo maka ada nama Lenovo Easy Camera. Kalau yang lain mungkin sesuai sesuai mereknya ataupun sesuai dengan tipe dari webcamnya ataupun kameranya seperti itu. Nah, itu juga ada yang lain, Droid Cam, Nikon Webcam, Droid Cam atau OBS Virtual Camera. Nah, kita pilih yang Lenovo Easy Camera. Ini settingan versi default aja ya. Ini kalau salah setting mungkin nanti malah gambarnya patah-patah ataupun lambat, itu nanti bisa mengurangi kualitasnya. Ini kita setting default aja, klik OK. Nah, ini kenapa gambarnya seperti ini? Karena ukuran ini atau kanvasnya ini berbeda dengan resolusi yang dimiliki oleh kameranya, jadi agak kurang lebar, yang kurang penuh. Nanti kita pun tinggal geser ke sini aja, tinggal dipenuhkan. Nah, langsung nempel ya, cocok. Selanjutnya mungkin, nah terus bagaimana kita menghubungkan dengan aplikasi ataupun software yang ada. Mungkin misal kita mau live, kalau kita mau live nanti kita kliknya start streaming sebelum itu, tapi kita harus ke setting dulu. Ini kita harus mencari kode kunci untuk platform yang kita gunakan. Mungkin kalau barangkali yang menggunakan Zoom, ini kita langsung ke, mungkin menggunakan Zoom dulu aja karena lebih lanjut mungkin nanti kita di selanjutnya. Kalau menggunakan Zoom itu nanti kita klik di start virtual camera. Ini kenapa start virtual camera? Karena fitur dari start virtual camera itu membuat seolah-olah program OBS ini membuat kamera baru, sumber kamera baru yang bisa digunakan di Zoom ya, ataupun nanti juga di Google Meet juga bisa dicoba. Klik start virtual camera. Nah, kalau sudah, nanti kita klik transisi. Ini untuk menampilkan yang dari gambar sini ke program sini, transisi. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa hilang? Karena ini nggak ada sumber yang lain. Ini langsung masukin atasnya, jadi gambarnya kosong. Tinggal diklik aja buat mempreview ataupun melihat peninjauan sebelum kita menampilkan di sumber yang utama, seperti itu. Nah, ini kita udah, ini baiknya kita udah live ya, tapi kan kita belum mengkonekkan atau menghubungkan ke Zoom-nya. Kita buka Zoom. Oke, kita buka software Zoom-nya. Sedang login. Nah, jangan lupa di login dulu, masuk dulu menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya. Kita langsung ke new meeting karena kita nggak ada rapat ataupun kegiatan, jadi kita meeting sendiri aja. Nah, ini kita belum muncul gambarnya di sini ya, karena masih kosong. Nah, ini kita belum muncul karena kita belum mulai video atau start videonya. Nah, ini kita mulai dengan memilih kamera ataupun sumbernya untuk zoomnya. Pertama kita nanti ketika sudah di start virtual camera, nanti ada OBS virtual camera di sini, diklik aja di checklist. Nah, baru setelah itu di start video. Nah, seperti ini ya. Mungkin belum puas kalau mungkin belum nambah sesuatu ya. Nah, kita kembali ke OBS-nya. Kita kembali ke OBS, kita coba tambahkan teks. Oke, teks. Nah, ini kita tambah teksnya di sini ya. Teks berjalan untuk tutorial. Oke. Ini kita udah punya teks berjalannya, kita klik oke. Ini masih ukurannya besar, kita sesuaikan, kita kecilkan dengan menggeser dari atas ke bawah. Kita taruh di sini ya. Nah,
mungkin sedikit tip ini, kalau seperti ini nanti tagnya nggak bisa penuh, jadi mungkin nanti bisa tagnya ditambah panjang ataupun di copy paste. Kita copy paste. Nah, ini jadi penuh ya. Oke, nah ini jadi penuh, dan juga ini kita sesuaikan di sini. Nanti bisa disesuaikan untuk ukuran fontnya, terus jenis fontnya, ataupun pemisahnya. Lalu biar bisa berjalan, kita tambahi filter. Ini filternya bukan filter IG ya, ini beda sama filter IG. Filternya ini untuk filter OBS. Kita klik add di sini, tombol plus di situ. Ini bukan tombol salib ya, ini tombol plus, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke add scroll ini, tanpa diubah nama aja nggak apa-apa. Terus oke, ini kita bisa sambil preview horizontal. Ini berarti kita ini berjalannya ke mendatar ya. Kita coba geser ke kanan. Nah, ini sudah kelihatan berjalan. Semakin ke kanan itu semakin cepat. Kita sesuaikan. Ini jadi kebalikannya, kalau geser ke kanan jalannya ke kiri, saling seberangan ini. Kita semakin cepat di sini. Nah, cocok. Ini kita bisa atur ketinggian, limit, loop. Nah, misal kita pengen ke kiri, jalannya ke kanan. Nah, kalau kita geser ke kiri, jalannya malah ke kanan. Ini jadi kebalikan. Cocok ya, udah. Ini kalau kita coba vertical speed ini, yang ini maka berjalannya ke atas. Ini agak miring. Nah, ini berjalannya ke atas walaupun ke bawah. Nah, ini kenapa miring ya, karena ini seperti ini. Nanti bisa disesuaikan aja, biar tengah ya kita nolkan dulu di atas yang horizontal. Nah, jalannya ke bawah. Kalau saya sih lebih suka ke kiri ataupun ke kanan ya, gak suka ke atas bawah. Ini kiri aja, cocok. Tinggal close. Nah, biar lebih mantap lagi, kita coba lihat di zoom-nya berubah apa enggak. Belum berubah ya, karena ini kita belum ke transisinya. Kita pindah dulu sini. Nah, kita lihat di zoom-nya. Oke. Nah, ini kan udah ada. Cakep. Kalau berhasil berarti sampean sukses. Alhamdulillah. Nah, mungkin barangkali terkait video tutorial yang lain kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oh ya, mungkin tambahan, kalau biar lebih ada identitasnya, karena ini udah ada teks berjalan tapi belum ada identitas, maka kita tambah logo. Coba kita klik add ini, terus image, kita kasih nama logo. Oke, langsung kita browse, kita pilih filenya. Logonya ini ada, ini logo PMI. Kalau logonya PNG nggak ada backgroundnya, logonya PNG nggak ada backgroundnya, nanti juga di sini juga kosong, nggak ada backgroundnya. Karena ini saya nanti lama nyarinya, ini saya kasih yang punya ini aja, yang udah ada backgroundnya. Ini karena ini buat logo profil di zoom-nya tadi. Langsung kita klik oke, kita sesuaikan. Nah, di kanan ya. Ini juga bisa diatur, dikasih filter berjalan ataupun nyala, nanti bisa diatur di sini di efeknya. Macam-macam, ada apply load, chroma key, color correction, color key, crop path, image match blend, luma key, render delay, scaling, aspect ratio, scroll. Kita coba scroll dulu yang gampang ya. Oke.
sekarang saya mau ke kanan, berarti kiri. Nah, vertical speed kita tambah juga biar naik. Nah, cocok. Tapi nggak suka gitu saya, 0 aja berarti. Lalu close. Ini udah ya. Kita pindah transisi sini. Nah, kita coba lihat di zoom. Nah, ini kan udah berjalan. Ini kualitasnya agak berkurang karena saya atur ke nggak HD videonya. Kalau diatur ke HD, ini seperti hasilnya ya. Close. Nggak beda jauh, nggak beda apa kamera webcam ketemu kelihatan. Ini juga syutingnya di malam, jadi cahaya kurang terang karena cuma cahaya lampu biasa ya. Oke, mungkin itu. Sekarang kita mau save. Biar kita save itu kita harus skin collectionnya ini di sini gitu. Ini fitur ini nggak ada fitur save. Memang kekurangan dari OBS itu nggak ada fitur save. Adanya fitur ekspor sama impor. Bukan di ekspor dari luar negeri ya, dari import dari luar negeri ya, tapi ini untuk diekspor ke dalam penyimpanan kita ekspor, kita taruh, misal kita buat foldernya tutorial. Ini kita ekspor skinnya, jadi file-file yang ada di sini. Jadi filenya itu kalau bisa jangan dipindah-pindah, dan juga ini cuman menunjukkan tujuannya aja. Kalau filenya nggak dibawa ke eksportannya. Jadi kalau bisa, kalau ini dijadikan satu folder, di folder skinnya, terus nanti baru ditambah di sini, di skin sini, di tutorial. Kasih nama filenya itu dengan tipe JSON. Panjangannya apa saya lupa tadi. Kita kasih nama tutorial. Oke, save. Terus kalau mau simpan profil itu kita harus berhenti dulu. Stop, baru kita bisa simpan profil ataupun diekspor. Kita taruh juga di folder tutorial. Select folder, udah selesai. Nah, ini kalau nggak ada sumber gambarnya ataupun video ataupun yang lain, jadi langsung otomatis seperti ini, otomatis menampilkan logo OBS-nya. Itu saja mungkin. Nanti kita lanjut ke diskusi ataupun ke sesi tanya jawab aja di berikutnya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.